warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar anak-anak sehat? Alhamdulillah. Ya, semoga selalu sehat-sehat. Alhamdulillah pada kali ini nggak ada yang sakit ya, semuanya ya semangat dan sehat-sehat. Amin. Oke, sebelumnya pembelajaran seperti biasa doa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan doa dulu. Siap. Sebelum belajar mari kita baca doa. Berdoa mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, oke, Bapak angkat dulu ya. Adelia, Isabel, Henry, Hadir Pak. Ido, Aryo, Pak. sakit ada suratnya. Ada Pak. Sudah berapa hari? 4 hari Pak. 4 hari. Rasya, Hadir Pak. itu, oke, alhamdulillah. Bapak sudah absen. Dan berikutnya Bapak coba untuk menyanyikan lagu bagi ada kecintaan pada tanah air. Oke, semuanya berdiri, semuanya berdiri. Semuanya berdiri ya. Lagu Indonesia Raya. Nah, Hiduplah Indonesia. Ya, oke, terima kasih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan duduk ya. Pada kali ini Bapak akan menyampaikan materinya tentang pengendalian diri. Ya, itu pengendalian diri temanya hari ini. Dan sebelum pembelajaran seperti biasa Bapak akan membacakan tujuan daripada pembelajaran. Perhatikan semua ya. Tujuannya adalah peserta didik dapat mengasah, membedakan baik dan perilaku tercela. Dengan memahami perbedaan ini, peserta didik bisa menyadari pentingnya menjauhi perbuatan tercela. Bisa dipahami ya? Itu yang tujuan pada pagi ini pembelajaran. Dan sebelum pembelajaran, Bapak ingin tahu bagaimana pemahaman materi pentingnya pengendalian diri. Coba pengen tahu apa sih namanya pengendalian diri? Ya, siapa? Kamu silakan ya. Pengendalian diri adalah kemampuan orang untuk mengendalikan diri sendiri secara sadar agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain sehingga sesuai dengan norma sosial dan dapat diterima oleh lingkungan. Oke, jadi pengendalian diri adalah bagaimana untuk diri secara sadar ya, secara sadar bahwa kita bisa mengendalikan, menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain. Itu namanya pengendalian diri. Oke, yang kedua, yang tahu ya, kenapa sih dirinya pengendalian diri? Tahu? Silakan. Oh ya, jadi semua seperti ya mengarah kapal, nanti bagaimana membantu kita mengarahkan diri ya, betul itu ya. Penting banget mengenal diri. Kalau nggak punya penting bilang diri ya Pak. Anak-anak selanjutnya, tadi kalian sudah Bapak kasih pertanyaan-pertanyaan yang kalian semuanya bisa jawab. Yang selanjutnya adalah untuk memberikan semangat biar kalian mengantuk
Bapak ada permainan. Semuanya Bapak pengen berdiri semua dulu ya. Lihat, Dedek, berdiri dulu. Dedek, berdiri semua. Berdiri. Ya, kata kuncinya tepuk ya, tepuk tangan ya. Kalau misalkan anak-anak 2 kali, anak gitu ya. Misalkan ini, anak-anak gimana kabar? Tepuk tangan. Anak-anak, anak-anak, apa kabar kalian? Terima kasih semuanya. Oke, anak-anak, untuk berikutnya Bapak minta dibikin kelompok ya. Kelompok yang pertama dipimpin oleh Mas Rama, yang kedua dipimpin oleh Restu ya, Restu. Yang ketiganya dipimpin oleh Risma. Rahma, Restu, Risma. Oke ya. Kalian nanti sebelum mulai ke intinya, kalian coba melihat dulu tayangan yang di komputer ya. Ya, di fokus ya. Oke, anak-anak, perhatikan di layar ya. Judulnya pentingnya mengendalikan diri. Nah, ini salah satunya gambar. Di sini ada yang namanya lagi di masjid ya, atau di musola, dia lagi menenangkan diri. Ini gambar tentang pentingnya mengendalikan diri. Ya, oke. Ini sumber hukumnya dari mana Pak tentang ketentuan judul ini? Dari surat Al-Anfal ayat 72. Di sini kita bareng-bareng aja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bil amwalihim wa anfusihim fisabilillah walladzina awai wan nasyuru sesungguhnya orang beriman dan berhijrah berjihad dengan harta jiwanya pada jalan Allah, orang-orang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin. Mereka itu semua sama lain saling melindungi terhadap orang-orang beriman. Tetapi belum berhijrah, maka ia tidak ada kewajiban sedikitpun atas melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Allah Maha melihat apa yang mengerjakan. Oke, berikutnya. Nah, di sini. Lihat ya. Apa itu pengendalian diri? Yang pertama adalah kemampuan untuk mengelola pikiran, emosi, perilaku. Jadi namanya pengendalian ada 3 macam ya. Ada pikiran. Kita kan ada kalau pikiran nggak lagi emosi, kita bisa dengan emosi. Itu namanya pengendalian. Yang kedua emosi. Nah tadi pikiran, emosi. Kita punya emosi sama, punya nafsu, punya emosi. Kita harus berani mengendalikan diri dengan cara pengendalian emosinya. Yang ketiga adalah perilaku. Perilaku itu kayak kita kesinggung dengan fisik kita, perilaku yang ketika kita mau berbuat jahat, kita juga harus kendalikan. Jangan, itu nggak boleh gitu ya. Oke, yang kedua menahan diri dari dorongan impulsif. Jadi dorongan itu perilaku yang tidak memperhatikan risiko, asal aja. Misalkan kalau disuruh apa-apa asal aja. Jadi tidak melihat risiko apa yang akan terjadi. Ya, itu namanya menahan diri dari dorongan impulsif. Yang ketiga, memilih tindakan yang bijaksana bukan hanya menyenangkan saat. Jadi kita harus dari sekarang harus berbuat dan bertindak, jangan sampai membahayakan. Justru kita harus bijak ya. Kalau itu perilakunya kurang baik, kita jangan ikuti. Ya, oke, selanjutnya ada sih manfaat. Pak, sebenarnya apa sih manfaat mengendalikan diri? Yang pertama adalah meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Jadi kalau kalian bisa mengendalikan diri, untungnya tingginya apa buat kita? Fisik, sehat mental, sehat fisik, karena kita sudah berani mengendalikan apa yang kita dalam perilakunya. Contohnya misalkan dalam mental,
kita sudah berani mengenalkan diri, mental kita sehat juga. Jadi mentalnya sehat, fisiknya juga sehat. Jadi kalau sehat segalanya ya, fisik dan mental juga sehat. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Jadi kalau orang sudah bisa mengenalkan diri, otomatis kita punya nilai produktivitas, ya, kemampuan yang kuat. Karena apa? Jadi hal-hal yang kurang baik kita sudah hilang, sudah keluar dari dalam kita. Ya, namanya dengan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, membangun hubungan yang lebih baik. Orang yang sudah bisa mengenal diri dengan sesama pasti dapat hubungan dengan baik. Bayangin aja kalau kamu dengan sesama teman emosian, selalu emosian, lalu pengen membahas, artinya di situ timbulnya apa? Tidak baik. Kalau orang sudah bisa mengenal diri, berarti menjaga hubungan yang lebih baik. Oke, yang keberapa? Bawahnya mencapai tujuan hidup. Kalau orang sudah bisa mengenal diri, yakin bahwa kita akan mencapai apa yang kita harapkan. Karena namanya proses pembelajaran, harus kita bisa mengenal diri. Jangan sampai dalam perilaku kita kalau perilakunya kurang baik kita jauhi. Kalau ini perilakunya baik ya ikuti, kan gitu ya. Jadi apa artinya? Hasilnya yang mencapai tujuannya apa kita inginkan tercapai. Yang terakhir, meningkatkan rasa percaya diri. Jadi kalau sudah bisa mengenal diri kita, timbulnya kepercayaan diri kita bahwa kita pedenya. Oke, perhatikan ya. Ini tayangan video. Ada 2 orang yang ngajak sholat ya. Dan temennya berdua tuh, orang baik itu. Nah, orang baik, malah dia nggak terima. Nggak terima susu nih, nggak mau kayak si malah dipukul ya. Oh, susu dipukul loh. Gitu ya, lihat tadi kan. Ya, kalau sih sholat. Ya, perhatikan ya. Ya sudah videonya sudah ini ya. Dia kongsi pulang sholat, dia bertemu teman-teman yang awalnya ngajak sholat malah dipukul gitu ya. Ketika malah dia mau nolong gitu. Aneh kan kalau yang kita bisa mau nolong ya. Nah, tolong ya. Wah, hebat ini karena dia bisa menahan nafsu amarah. Jadi ya, berapa tahun kemudian dia kan? Ya, cukup ya. Oke, anak-anak, tadi sudah kalian tonton videonya. Kalian sudah mulai sudah mempunyai dari kelompok ya. Kalian cermati video yang Bapak tayangkan. Masing-masing kelompok nanti akan menanggapi apa sih yang kalian lihat dalam video tersebut. Ya, oke. Kalian sudah dibikin kelompok. Kelompok 1 temanya judulnya apa itu pengenalan diri dan mengapa pentingnya. Kamu cari ya. Kamu tugasnya mencari dengan tanpa ya. Kita pakai Gemini ini. Ya, kamu pakai Gemini ya. Kamu download dulu biar kalian di browser Gemini ya. Yang kedua itu kamu mencari permasalahan tentang komponen pengendalian diri, emosi, pikiran, perilaku pakai Canva ya, pakai Canva ya. Dan yang ketiga, kamu kelompok 3, apa sih manfaat pengendalian diri dan dampak positif bagi kehidupan pribadi, sosial dan profesional. Kamu gunakan browsernya menggunakan apa? Chrome. Silakan berdiskusi ya kan. Kalian silakan berdiskusi. Bapak kasih waktu. Kalau sudah nanti kalian kasih tahu apa ya. Sudah ya, kalian sudah mencari kalau mau satu menggunakan ininya ya. Ini pakai Canva, ini pakai Google Chrome ya. Coba silakan untuk cari jawaban kelompok 1. Apa sih definisi pengendalian diri? Kira-kira apa jawabannya itu? Pengendalian diri adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri secara sadar agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan. Terus yang kedua, mengapa sih penting kegiatan apa perilaku mengendalikan diri? Kenapa penting banget? Pengendalian diri adalah fondasi bagi kehidupan yang sukses dan bahagia, sama seperti kebudayaan yang mengarahkan kapal agar tidak
diri membantu kita. Oke, jadi kelompok 1 sudah ada hasilnya. Dia sudah mencari menggunakan namanya begini ya, namanya browser yang terbaru. Artinya bahwa dia sudah mencari tentang pengertian pengendalian diri dan pentingnya pengendalian diri. Tepuk tangan buat kelompok 1, silakan. Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 2 kalian dicari dengan menggunakan Canva ya. Komponen pengendalian diri termasuk ada emosi, ada pikiran, ada perilaku. Silakan. Apa yang kalian sudah dicari dalam browser di Canva-nya, silakan. Pengendalian diri merupakan kemampuan yang kompleks dan berbagai aspek utama yaitu emosi, Pikiran dan perilaku. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kalian sudah mencari ya di browsernya di Chrome ya. Pertanyaannya adalah dampak positif bagi kehidupan pribadi, sosial dan profesional. Silakan. Kesehatan mental yang lebih baik, Ya, kesehatan lebih baik. Terus, hubungan interpersonal yang lebih kuat, dan terus, kekuatan diri yang lebih tinggi, manusia, manusia, reputasi yang baik, reputasi yang baik. Terus, kesehatan yang lebih luas, luas. hal Terus, positif, jadi kehidupan kehidupan yang profesional. Oke, terima kasih kelompok 3. Oke, kalian silakan presentasikan hasil diskusi tentang pengertian pengendalian diri dan pentingnya pengendalian diri. Silakan. pengendalian diri adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri sendirinya, Terus yang keduanya mengendalikan diri bagi fondasi kehidupan dan sukses bagi kebahagiaan. Jangan silakan kelompok 2, apa yang kalian sudah didiskusikan tentang komponen pengendalian diri termasuk emosi, pikiran, perilaku. Silakan untuk dibacakan. pengendalian diri emosi akan mengenali emosi, kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi yang sedang dirasakan, Ya, terus? intensitas emosi mampu mengurangi intensitas emosi yang terlalu kuat seperti marah atau sedih. Ya, terus? Juga kepuasan kemampuan untuk menghindar kepuasan dan demi tujuan jangka panjang. Iya, terima kasih teman-teman. Silakan kelompok 3, silakan apa yang kalian sudah diskusikan untuk dibacakan ya hasilnya. Silakan. Pengendalian diri adalah kunci menuju kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan pribadi, kehidupan sosial, dan kehidupan profesional. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, kalian sudah memecahkan masalah ya dengan diskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tadi kelompok 1 sudah maju tentang pembahasan tentang pengertian pengendalian diri. Jadi intinya bahwa kita harus berani mengendalikan diri. Artinya buat diri sendiri secara sadar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain sehingga sesuai dengan manusia. Jadi perilaku kita harus benar-benar. Jadi kesimpulannya sih menahan diri kita, menahan emosi, jangan lupa marahan ya. Ya. Yang keduanya kenapa sih penting? Emang betul penting karena sebagai fondasi kehidupan. Biar apa? Biar kita hidup sukses dan hidup bahagia. Yang kedua, komponen pengendalian diri termasuknya ada emosi, ada pikiran, ada perilaku. Betul, kalau namanya kita harus berani. Namanya ada pengendalian diri termasuk ada emosi. Kita harus berani mengendalikan emosi ya. Jadi ketika melaksanakan suatu kegiatan, kita harus berani mengendalikan emosi. Walaupun kita juga bisa emosi, kita bisa nahan diri. Yang kedua, pikiran. Pikiran juga harus ya. Kita fokuskan kepada kemampuan memutuskan perhatian pada satu hal yang mengabaikan gangguan. Jadi ketika kita walaupun kita
ada gangguan, kita fokuskan kepada pikiran-pikiran yang kita tuju. Jadi abaikan saja ketika yang membuat kita menjadi nggak fokus. Yang ketiganya adalah perilaku, mengatur tindakan perilaku manusia dia terarah kepada hasil yang kita inginkan. Oke, yang kelompok 3 di situ ada manfaat pengendalian diri, ada manfaat secara pribadi, ada sosial, ada profesional. Kalau buat sendiri ya itu termasuknya adalah untuk menambah kesehatan mental kita, hubungan antara interpersonal yang lebih kuat. Kalau hubungan hidup manusia, reputasi kita baik, justru lingkaran sosial lebih luas, jadi hubungannya lebih luas. Nama baik kita juga bagus kalau kita punya kehidupan sosial. Yang terakhir adalah kehidupan profesional, artinya produktivitas yang tinggi, artinya menghasilkan produk nilai kita sebagai si pelakunya untuk fokus pada tujuan, bisa mengatur waktu dan bisa menghindari gangguan yang meningkatkan produktivitas kerja. Kita fokus pada sasarannya, fokus pada tujuannya. Itu yang Bapak sampaikan. Barangkali ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya. Oke, kalau cukup kalian mungkin tutup. Silakan dengan doa. Silakan untuk silakan untuk doa. Silakan. Ya, berdoa mulai. Kita sampai jumpa lagi di minggu depan untuk materi berikutnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.